Pada episode sebelumnya diakhiri oleh cerita sang pemilik anjing besar kepada Raja Jin. Bagaimana menurutmu ceritaku ini, wahai Raja Jin? Sungguh cerita sangat menakjubkan, jawab Raja Jin. Aku bersedia mengurangi hukuman saudagar sebanyak 30% lagi. Dan sekarang genaplah 100% aku mengurangi hukuman saudagar, yang berarti aku tidak jadi menghukumnya sama sekali. Sang saudagar berterima kasih kepada mereka bertiga karena mampu mencegah Raja Jin untuk menuntut balas kematian anaknya. Demikianlah cerita antara saudagar dan Raja Jin. Akan tetapi Ratu Syahrazad masih punya cerita yang lain. Pada zaman dulu di pinggir pantai, hiduplah seorang nelayan yang miskin. Ia tinggal bersama istrinya dan 3 anak yang masih kecil. Setiap hari, ia menebarkan jalannya ke laut tidak lebih dari 4 kali. Jika hasil tangkapannya banyak, keluarganya bisa makan dengan layak. Jika tangkapannya sedikit, maka hari itu mereka makan seadanya. Suatu pagi, ia melaut untuk menangkap ikan seperti biasa. Ia menebarkan jala, lalu menunggunya dengan sabar. Tiba-tiba jala sang nelayan terasa berat, membuat hatinya berdebar. Namun, ketika ia menariknya ke atas, betapa kecewanya ia karena yang terjerat bangkai seekor keledai. Dengan wajah muram ia mengeluarkan bangkai keledai dari jalanya, lalu menebar jala untuk kedua kali. Kali ini beban terasa lebih berat, seakan ada tangkapan besar di dalamnya. Tetapi yang ia temukan hanyalah bejana tua berisi lumpur. Sekali lagi ia harus menyingkirkan benda tak berguna itu, mencuci jalanya, lalu mencoba untuk ketiga kali. Hasilnya pun tak lebih baik. Panci tua dan botol pecah yang tak ada nilainya. 3 kali usaha, 3 kali kegagalan. Sang nelayan menengadah ke langit sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki, berharap lemparan terakhir tidak mengecewakannya. Dengan hati-hati ia menebarkan jalannya ke laut untuk keempat kalinya. Jala itu tersangkut di dasar, membuatnya harus menyelam. Yang terperangkap kali ini adalah sebuah kendi tembaga tua, berat, dengan tutup timah yang berukir nama Nabi Sulaiman. Nelayan itu kagum, membayangkan nilai kendi itu bila dijual di pasar. Akan tetapi, kendi yang ia dapat terasa sangat berat. Ia bertanya-tanya di dalam hati, apa isi kendi ini sampai begini berat? Karena penasaran, ia membuka kendi itu, tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap pekat yang membumbung ke udara. Semakin lama, asap itu berubah menjadi sosok raksasa mengerikan. Dan ternyata itulah jin ifrit yang bertubuh besar. Nelayan itu gemetar melihatnya, seakan nyawanya akan segera melayang. Jin ifrit yang muncul bukanlah jin biasa. Namanya Syahar, salah satu jin pembangkang pada zaman Nabi Sulaiman. Dulu, ia melawan perintah sang nabi, hingga akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan menterinya untuk menangkapnya. Lalu, ia dikurung ke dalam kendi tembaga, ditutup rapat, lalu dilemparkan ke laut. 100 tahun pertama, ia berjanji siapa saja yang melepaskannya akan ia buat kaya raya. Tetapi tak seorang pun datang. 100 tahun kedua, ia berjanji siapapun yang mengeluarkannya akan ia tunjukkan harta di bumi. Namun, tetap tidak ada yang mengeluarkannya. Pada 100 tahun ketiga, ia berjanji akan mengabulkan 3 permintaan siapapun yang menolongnya. Namun, tahun-tahun berlalu, dan ia tetap terkurung. Maka, ketika memasuki 100 tahun keempat, ia bersumpah, siapapun yang membebaskannya akan ia bunuh. Dan pada hari itu, nelayan tua yang miskin itulah yang tanpa sengaja membuka kendi tersebut. Ia telah mengeluarkan jin yang terkurung berabad-abad lamanya. Jin ifrit yang congkak itu berdiri di hadapannya, membawa niat untuk membunuh orang yang telah melepaskannya. Nelayan sadar, jika ia hanya pasrah, maka hidupnya akan segera berakhir. Ia tahu, satu-satunya cara menghadapi makhluk seperti itu adalah dengan kecerdikan, bukan dengan kekuatan. Maka dalam benaknya ia mulai menyusun rencana, berharap bisa mengelabui jin yang angkuh itu, demi menyelamatkan hidupnya. Sang nelayan menengadahkan kepalanya dan berkata kepada jin ifrit, "Demi nama Tuhan yang Maha Agung dan baginda Nabi Sulaiman." Seketika mendengar Tuhan dan Sulaiman, jin ifrit langsung tersentak gemetar. "Kau hanyalah jin yang tiba-tiba muncul di hadapanku dan berniat membunuhku. Bagaimana mungkin kau bisa terkurung dalam kendi ini?"
Sedangkan tubuh manusia yang kecil tidak mampu masuk ke dalam kendi ini, apalagi kau yang bertubuh besar. Jin Ifrit yang sombong itu pun merasa terusik oleh keraguan sang nelayan. Meskipun tubuhku besar, aku tetap bisa masuk ke dalam kendi itu. Aku akan menunjukkannya padamu. Dan tanpa menunggu lama, tubuh raksasa itu perlahan berubah menjadi asap pekat yang berputar-putar. Asap itu berdesis, meliuk bagai pusaran badai, lalu meresap masuk kembali ke dalam kendi tembaga. Dalam sekejap, seluruh wujud Ifrit lenyap dan masuk ke dalam kendi. Nelayan yang cerdik segera menutup kendi itu rapat-rapat dengan tutup timah, mengunci segelnya dengan kuat. Kini, Jin Ifrit kembali terkurung, terperangkap oleh kesombongan dan kelicikan dirinya sendiri. Sang nelayan menghela napas panjang. Ia sadar bahwa hidupnya baru saja diselamatkan, bukan oleh tenaga, melainkan oleh akal dan kesabaran.